Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Akibat hujan deras, sejumlah lokasi di kawasan Kuta Badung tergenang banjir. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali menggeledah sejumlah villa dan tempat hiburan malam di kawasan Canggu, Badung. Isi libur akhir tahun dengan berwisata ke rumah penduduk asli Bali di Gianyar. Permintaan daging ayam dan ayam hidup menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Karangasem terus meningkat. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem terus memantau jual beli daging ayam dan sapi, serta mengecek kondisi kesehatan ayam hidup yang dijual di Blok Unggas di sejumlah pasar tradisional di Karangasem. Kegiatan monitoring merujuk surat edaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH, Kementerian Pertanian, untuk memastikan daging yang dijual oleh pedagang di pasar tradisional benar-benar aman, sehat, dan halal. Ini sebagai tindak lanjut dari surat edaran Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI bahwa kita dalam rangkaian Natal Tahun Baru memonitoring aktivitas jual beli daging khususnya, memastikan daging yang dijual itu asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Dari hasil pemeriksaan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem memastikan ayam hidup dan daging ayam yang dijual di pasar dalam keadaan sehat dan aman. Saat ini harga daging ayam broiler mulai naik dari Rp38.000 per kilo menjadi Rp40.000 per kilogram. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Untuk mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Bupati Karangasem bersama Forkompinda melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar tradisional. Pemantauan diantaranya dilaksanakan di Pasar Amlapura Timur dan Pasar Terminal Karangsokong. Bupati bersama tim pengendali inflasi daerah atau TPID mengecek langsung harga beras, minyak goreng, dan beberapa jenis bumbu dapur, termasuk jumlah pasokan barang tersebut ke pedagang di pasar. Dari pemantauan tersebut, harga cabai rawit naik dan saat ini harga per kilonya mencapai Rp45.000. Sementara harga kebutuhan pokok penting seperti beras dan minyak goreng masih stabil. Karena kami tidak ingin harga-harga kebutuhan pokok terus saja meningkat. Ini yang kami khawatirkan sehingga kami pantau untuk menyiapkan persediaannya. Tapi kami lihat tadi stok beras sesuai dengan laporan Pak Kadis Perdagangan sangat mencukupi dan harganya stabil. Kemudian bumbu-bumbuan yang sedikit naik seperti cabai dari 35 sekarang maksimal naik ke 45 sudah tadi seminggu yang lalu. Karena mungkin musim yang tidak mendukung cabai, kalau hujan pasti akan hasilnya rendah. Kemudian bawang 32.000, bawang merah, bawang putih 37.000. Saya lihat sampai saat ini harga tidak begitu banyak naik. Bahkan daging babi dulunya 110, sekarang 95.000, sudah mulai turun. Bupati Karangasem memerintahkan Dinas Perdagangan dan tim pemantau inflasi daerah untuk terus memantau rantai pasok barang kebutuhan pokok di pasar tradisional. Ia meminta TPID segera mengambil langkah jika terjadi kenaikan harga yang tidak wajar dengan menggelar pasar murah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Banyak orang yang sering ke Bali, namun banyak juga yang belum tahu seperti apa bentuk rumah khas adat Bali.
Salah satu rumah adat khas Bali yang masih bisa ditemukan berada di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar. Bentuknya sangat tradisional, dengan pintu kecil serta dinding yang terbuat dari batu bata dan tanah liat. Sementara, bagian atap terbuat dari rerumputan atau ilalang. Rumah ini berdiri sudah sejak lama dan masih dipertahankan seperti aslinya. Banyak wisatawan mancanegara yang penasaran dan ingin melihat dari dekat rumah adat Bali ini. Apa yang membuat mereka tertarik? Untuk yang tertarik di sini ini tradisional, rumah tradisional masih seperti yang dulu, belum berubah, tembok-tembok, sedangkan untuk atapnya masih pakai ilalang, tidak pakai genteng, masih kuno, ya istilahnya kuno. Kami di sini mempertahankan rumah istiadat yang dulu, tidak ada yang berubah. Kenapa Pak dipertahankan ini Pak? Ini untuk daya tarik pariwisata juga. Ini di sini kan jarang juga adanya rumah seperti ini. Udah semua. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Yuda mengatakan ia tidak akan mengubah atau merenovasi rumah adat peninggalan leluhurnya karena saat ini sudah jarang rumah adat Bali yang masih bertahan dan berdiri kokoh. Ia juga ingin orang lain atau wisatawan tidak hanya mengenal Bali dari kesenian, budaya, atau keindahan alam, namun juga rumah yang menjadi tempat tinggal mereka sehari-hari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Parapita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.